Kelas 5 SD saya minum racun Baygon, itu mereknya ya. Terus kelas 1 SMP juga saya menenggelamkan diri saya ke sungai dalam keadaan diri saya ikat. Sebelum zuhur saya menabrakkan diri saya kepada bis. Saya naik motor bertiga, dari sana arah sana ada bis, brek. Saya suka nyolongin ayam tetangga, telur ayam saya colongin buat masak. Nah, ibu saya meninggalkan saya, ayah saya meninggalkan saya. Kami berdua tinggal sendiri ya. Dan singkat ceritanya lagi, saya salah pergaulan hingga saya minuman keras, mabuk-mabukan. Pertama kali mabuk-mabukan saya gara-gara putus cinta. Saya puasa selama 11 tahun. Puasa, kecuali hari tasrek. Itu di depan pabrik baru dibangun, ada tumpukan bata merah, saya ambil, saya tamparan, kena kepalanya, pecah di situ. Paling parah saya kenakalan saya itu usus sampai keluar. Karena kenapa saya melakukan semua itu? Itu penyesalan saya. Kenapa nggak dari kecil saya itu ngaji? Kenapa nggak dari kecil saya itu nurut sama kakek saya, padahal kakek saya kiai? Kenapa saya bisa tobat? Saya mulai sadar tahun 2007, saya kenal Hercules. Waktu bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan saya nggak puasa guys. Sampai Idul Fitri saya nggak sholat Id. Terus ziarah di makam kakek saya nggak ziarah. Nakalan kemaksiatan yang belum saya pernah lakukan sampai detik ini, hari ini, detik ini, menit ini. Nah, itu perempuan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi kita akan berbincang-bincang, ngobrol ringan, ditemani oleh secangkir kopi dan sebatang rokok ya kan. Kita akan tanya-tanya kepada Tanya-naon. awal bisa seperti ini, seperti apa itu ceritanya? Bisa seperti ini sampai sekarang udah sukses. Amin amin ya Allah. Astajib lakum ya Allah. Udah terkenal. Siapa yang orang nggak kenal GNE? Amin amin amin. Ya kan? Itu Bentar saya mau transfer dulu nih. Waduh. Gak boleh lah. Tapi beneran loh. Ke tukang material. Beneran loh. Kemarin pas waktu aku live TikTok aja ternyata ditransfer beneran, guys. Ditransfer beneran sama GNS. Jadi kalau kalian lagi punya Luar apa, biasa. Ini baru sultan. minta transfer Crazy Rich. Nih transfer 5 juta ya ke Boylang. Wih, luar biasa. Baru opening langsung dapat transferan loh. Dapat transferan guys. 5 juta guys. 5 juta langsung cuma ngomong gini doang. Crazy Rich. Maksudnya biar nggak ditanya aneh-aneh. Oke. Oh nyogok. Oh nyolong. Bayar pajak. Ya kan? Minum dulu guys. Jadi minuman di tempatnya GNS ini seperti ini. Merah-merah keemping-empingan. Seadanya. Alhamdulillah. Semalam itu nyampe berapa kita, jam berapa? Jam 2 ya. Ini tadi mau tanya saya, apa tanya Gus Nur Ya kita ngobrol Ini host gak jelas. Kita ngomong bebas. Tadi pertanyaan pertama juga belum dijawab. Apa? Yang nanya siapa? Kadang-kadang loh. Yang nanya itu siapa? Apa? Bisa seperti ini. Itu awal ceritanya seperti apa? Kisahnya. Bisa seperti ini, masa seperti ini seperti apa? Iya, kan betul. dulu kan preman. Ya, Mantan preman kan. ya, Ngomong di sini bener gak itu kalau mantan preman? benar. Suka bacok orang, Sedikit, mukulin orang. sedikit. Pernah nggak matiin orang? Gak pernah, Nggak pernah. Nggak pernah. Kok bisa sekarang jadi Gus, jadi punya pondok pesantren dan menjadi orang yang soleh? Kalau AA tanya sama saya tanya siapa? Nah, Kenapa? perjalanannya sampai hidayah itu melalui syariat apa? Hidayahnya melalui syariat apa? Ada kisah kah atau seperti apakah kan gitu? Itu mungkin gini ya, mungkin ada sebagian yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Iya. Nah, jadi kenapa saya Jangan mereman? dulu nangis. Ya kan? Jangan dulu nangis. Ya gimana? Kenapa saya jadi preman? Karena faktor keadaan. Saya tidak menginginkan A.
Karena notabene latar belakang saya, lingkungan saya semua orang ngaji, orang sinau, orang yang nguri-nguri apa ya, nguri-nguri musola, nguri-nguri masjid lah. Makanya nguri-nguri itu menghidupkan. Nah, karena ada faktor dan itu terjadi kepada kedua orang tua saya, dan akhirnya saya ditinggalkan dalam keadaan sehat. Umur saya 6 tahun saya ditinggal orang tua. Adik saya umur 2 tahun, saya sekolah SD kelas 1 itu sambil gendong adik saya. Saya sekolah sambil mangku adik. Adik saya perempuan, saya sambil mangku. Umur 7 tahun alias kelas 2 SD saya mulai kerja. Mulailah pekerjaan pertama kali di dunia yang saya lakukan adalah derep, kalau orang Jawa, ani-ani. Nah, lama-lama rokok saya habis. Kok siapa sih? Dan Dapat berkah. Berkah. dan Terus silih bergantinya waktu, singkat ceritanya kelas 5 SD saya berusaha untuk mengeksekusi diri saya sendiri, alias saya bunuh diri. bunuh diri. Ya, saya pengen bunuh diri. Saya kelas 5 SD itu saya Ngalamin putus asa. 4 kali ngalamin putus asa. Mau bunuh diri. Bunuh diri, gantung diri, kelas 1 SMP. Kelas 5 SD saya minum racun Baygon, itu mereknya ya. Terus kelas 1 SMP juga saya menenggelamkan diri saya ke sungai dalam keadaan diri saya ikat. Dan ternyata ketahuan sama petani lagi lewat, langsung sigap nyelam. Saya diselamatkan dan kaki saya diangkat ke atas, kepala saya di bawah, perut dan dada saya itu ditonjokin kata orang di sekitar. Karena saya dalam keadaan sudah lemes dan pingsan, saya sudah nggak sadar. Terus kelas 6 SD saya berusaha bunuh diri sambil nonton PSIS. Saya supporter dulu, snack ya, snack mania. Dan di situ saya menabrakkan mungkin kalau polisi yang saat ini masih bertugas di Polda Jawa Tengah Semarang mungkin pernah menyaksikan kejadian itu. Sebelum zuhur saya menabrakkan diri saya kepada bis. Saya naik motor bertiga, dari sana arah sana ada bis, brek. Saya terlempar dan alhamdulillah 3 orang tidak kenapa-napa, motor tidak lecet dan tidak penyok. Tetapi bis itu bempernya penyok, kacanya pecah. Wallahu alam, itu kuasa Allah. Singkat ceritanya saya nakal akhirnya. Saya suka nyolongin ayam tetangga, telur ayam saya colongin buat masak. Oh. Ya, Mondok. mondok apa? Itu udah mondok apa belum? Belum. Oh, belum. Ini masih putus sekolah. Kelas 2 SMP saya putus. Oh gitu. Kelas 2 SMP saya putus sekolah, saya nggak lanjut sekolah. Nah, saya bingung. Adik saya masih sekolah, saya bingung. Saya harus bertahan bagaimana? Saya mau cari makan nggak bisa dan sebagainya. Ibu saya meninggalkan saya, ayah saya meninggalkan saya. Kami berdua tinggal sendirian. Terus saya dan adik saya itu sering dihina tetangga, sering dihina saudara-saudaranya ibu saya. Dan itu pernah saya ceritakan juga. Dan sekarang tante-tante saya, pak ade saya, alhamdulillah sudah minta maaf dan sadar, dan sekarang sudah menganggap saya sebagai ponakan. Dan nenek saya itu almarhumah dan juga minta maaf sama saya dan mengakui saya cucunya. Setelah saya ya terkenal gitu kan, setelah saya sudah mandiri dan saya bisa memulangkan orang tua saya. Dan singkat ceritanya lagi, saya salah pergaulan hingga saya minuman keras, mabuk-mabukan. Pertama kali mabuk-mabukan saya gara-gara putus cinta. Saya ditembak perempuan, pacaran 3 hari diputus, hanya diporotin saya buat taruhan. Itu karena cinta itu bisa begitu. Ya pacar pertama, First love. pacar pertama itu. Ada lagunya itu ya. First love. Cuma 3 hari tapi. Cuma 3 hari saya diputusin, saya mabuk-mabuk di pinggir sungai. Baru setengah gelas itu saya sudah puyeng cemplung ke kali. Tapi jangan ditiru guys. Nggak boleh ditiru, ini kisah saya. Ini kisah. Kisah saya. Jadi di situ saya semakin nakal, kenal teman-teman, dan ada 7 orang yang masih hidup, 2 itu termasuk saya, yang 1
sekarang masih di dalam penjara, yang 5 sudah meninggal semua. Sekarang masih penjara. Yang 1 ini masih di penjara, kasus lagi karena dia belum tobat sampai sekarang. Yang tobat saya, dan saya itu pekerjaan kami 7 orang itu adalah kalau mungkin orang-orang Semarang ataupun Jakarta, teman-teman Jakarta yang di Tanjung Priok seperti Bang dan sebagainya, kalau di Kebayoran Lama ada Bang mungkin insya Allah pernah kenal saya, si Pitung ya, dari Demak. Ini saya mungkin dulu berbeda, saya agak besar, sekarang saya kurus kecil. Ada fotonya yang waktu besar badan kayak Nggak ada. berarti kayak Nggak ada, badannya kayak lebih besar, dulu. lebih besar. Saya 80 kiloan. Sekarang bisa jadi krempeng ini. Saya puasa selama 11 tahun. Puasa kecuali hari Tasrek. Itu ya. Itu bener-bener tobat saya. Tobat, ya. Nah, dan di situ saya setiap hari pegangan sempi, guys. Itu kan karena dunia kayak gitu, saya sebagainya. Waktu tahun 2005 saya terbesar, tim saya ini 7 orang itu terbesar se-Jawa Tengah. Ketua saya dulu namanya almarhum, meninggalnya ditembak polisi lah. Dan beruntungnya saya 4 kali buruan polisi itu nggak pernah ketangkep. Bahkan rumah saya digerebek itu dalam keadaan saya lagi nonton video. Ini di cut ya, Oke. tweet gitu. Nah, saya soalnya pecinta nonton kayak gitu dari dulu, guys ya. Saya pecinta nonton kayak gitu dulu, suka nyolongin kaset gitu kan. Oke, udahlah itu. Udah itu next ya. Nah, akhirnya saya minggat ke Jakarta. Saya buruan terakhir itu mukul kepalanya anaknya Pak Lurah Tegowanu wetannya Karangawen, Demak ya, arah Purwodadi. Itu saya minjem motor, habis bensinnya saya dipukulin 8 orang. Terus itu di depan pabrik baru dibangun, ada tumpukan bata merah, saya ambil, saya tamparan, kena kepalanya, pecah di situ. Nah, untungnya saya nggak pakai sajam, guys. Biasanya saya kemana-mana bawa sajam. Kalau nggak putus telinga, patah tulang, pokoknya kalau nggak lubang perutnya. Paling parah saya kenakalan saya itu usus sampai keluar, tapi nggak pernah mati. Orang tersebutnya Nggak pernah mati, saya nggak pernah membunuh orang. Pokoknya total semua dosa saya untuk melukai orang itu ya kurang lebih 44-an lah, 44 orang itu seumur hidup saya ini. Dan apakah saya menyesali ataupun bangga? Saya dua-duanya, menyesal iya, bangga juga iya. Kenapa saya menyesal? Karena kenapa saya melakukan semua itu penyesalan saya. Kenapa nggak dari kecil saya itu ngaji? Kenapa nggak dari kecil saya itu nurut sama kakek saya, padahal kakek saya kiai? Kenapa saya nggak ikut saudara-saudara saya yang mau di pesantren? Bahkan kakeknya kiai. Ya orang-orang nyebutnya gitu ya, kebetulan Al Habib itu karena selama ini saya rahasiakan. Oke. Habib siapa? Pokoknya gitulah. Habib siapa ini di media kamu? Intinya kalian semua kenal pastinya. Pasti, cuma siapa? Tuh, ini private. Ini. Oke. Hanya di sini, guys. Dia akan bongkar semuanya. Jadi kalau Al Habib ini, guys, itu yang menyuruh saya, memerintahkan saya bikin pondok ini juga, bikin tempat untuk nunut ngeyop ya, ataupun berteduh anak-anak daripada kelontang-kelantung di jalanan. Ya, di sini ada tempat untuk meneduh gitu ya. Itu diperintah sama beliau Al Habib, dan beliau dulu juga sempat belajar sama almarhum ya Mbah gitu ya, Mbah bukan Mbah Dukun ya. Nah, kok saya pengen titis ya? Aduh, enggak, guys. Enggak, biasa. Yes, ceritanya kenapa saya bisa tobat. Saya mulai sadar tahun 2007, saya kenal Hercules, dan adik iparnya masih sepupunya Hercules meninggal di warung kopi, ditembak sama musuh. Dan itu sahabat baik saya almarhum, dia orang baik. Hercules itu juga orang baik. Dulu saya pernah dikasih wejangan sama Om Hercules, saya manggilnya Om dulu. Saya dikasih wejangan masih muda, nggak boleh nakal.
belajar dan bekerja sungguh-sungguh, cari uang yang halal, itu wejangannya. Artinya beliau adalah di mata saya, Hercules itu bukan preman guys, dia bagi saya adalah malaikat yang tak bersayap, yang menegur saya untuk sadar. Dan di saat itu saya belum ngeh, saya belum sadar saya itu, saya waktu bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan saya nggak puasa guys, sampai Idul Fitri saya nggak sholat Id, terus ziarah di makam kakek saya nggak ziarah. Dan di situ saya niat ingin tobat, saya bilang sama keluarga saya pengen mondok pesantren. Di situ nggak ada yang percaya dan tertawa, semuanya itu menertawakan saya, satu RT semua menertawakan saya. Dikarenakan mau mondok pesantren. Ya, saya Karena saking nakalnya, saking Ya. arogannya, saking nakal. Iya. Karena saya pernah juga dulu, saya nggak pernah pakai tapi ngedar, terus bacokin orang, mabuk. Saya yang belum pernah nakal itu perempuan sampai detik ini. Saya sebetulnya kalau misalkan saya belum tobat itu saya pengen puas-puas main perempuan. Kenapa kok ada keinginan Kar- ke perempuan? Ya penasaran aja gitu karena kenakalan, kemaksiatan yang belum saya pernah lakukan sampai detik ini, hari ini, detik ini, menit ini, nah itu perempuan guys. Jangan loh, Jangan ya, jangan. itu jadi semua kenakalan hampir semua itu sudah saya lakukan guys. Dan saya sekolah itu gendong adik, masih bayi, adik saya umur 2 tahun, saya umur 6 tahun guys. Terus saya mulai bekerja umur 7 tahun, saya kelas 5 SD. Setelah saya berusaha bunuh diri, gagal, saya sunat guys, potong pucuk peliku itu ketok, iku moro dengan mantri. Dulu nggak ada, belum ada laser, belum pakai silat itu, mantri yang pisau lipat itu. Iya. Nah, dari Demak ke Guntur, itu perjalanan zaman dulu kurang lebih ya 1 jam guys. Saya berangkat ya subuh lah, sebelum subuh saya berangkat, pinjam motor ke tetangga. Saya berangkat sendiri, jet colet, motor jet colet Yamaha zaman dulu, ya. Nah, pulang juga guys. Sampai di rumah gendelen bengkak guys. Burung saya itu membengkak guys. Yang lain teman-teman itu 4 hari, 5 hari, 3 hari sudah sembuh. Saya 1 bulan nggak sembuh karena membengkak gitu. Gede guys gitu. Burut. Hah? Burut. Burut itu apa? Burut itu ya itu burut lah. Iya, burut. Intinya hanya orang Sunda yang tahu burut. Kalau orang Jawa gendelen katanya. Ya, gendelen. Nah, itu saya larikan ke klinik, dokter siapa lupa saya namanya, dikasih antibiotik dan sebagainya, disuntik lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sempurna. Ini sudah bagus guys, bentuknya itu sudah bagus. Mau lihat? Nah, rahasia. Rahasia nih guys, rahasia. Ini hanya PT tertentu ini. Nah, ini banyak yang bertanya juga. Apakah GNS mondoknya di mana-mana GNS? Saya mondoknya cuma 1 Di mana? di pesantren. Iya. Bapak beda-beda daerah. Beda-beda daerah. Salah satunya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oh ada Jawa Barat juga. NTB, terus Banjarmasin, Papua Barat, Aceh, terus Palembang, Jambi, terus Padang, Ya. terus NTT, Makassar. Nah, kan sekarang GNS tuh dikenal sebagai pembasmi dukun. Tukang cari dukun, Iya, cari dukun. Itu kan. cari duit, bertemu dengan cara bertemu dukun. Bertemu dukun. Hmm. Gitu. Nah, di situ adakah GNS? Nggak ada. Nggak adanya kenapa? Lah, emang pertanyaan apa? Dia belum bertanya. Ya udah nggak ada pertanyaan. Ah, Ini kenapa diem terus? Yang ditanya sini terus, ini enggak. kan ini yang mewawancarai GNS. Tapi jujur nih, aku sebenarnya dari tadi sengaja diam untuk menyimak. Ternyata bahwasanya betapa indahnya, betapa luar biasanya perjalanan seorang Gus Nur Syamsun ya. Masya Allah, dari mana? Nggak pakai dim ya?
Ya, enggak pakai din ya, dimana ada proses proses seseorang ya kan bermetamorfosis ya kan, dari yang memang kalau bahasa sekarang itu from zero to hero, dari nol menjadi sangat luar biasa, dari 0 menjadi 10. Iya itulah, dan saya memetik pelajaran bahwasanya mengutip sedikit ya, ternyata Allah itu tidak membenci pendosa, tapi yang Allah benci adalah perbuatan dosa. Jadi jangan kalian benci orang-orang yang berbuat dosa, karena Allah tidak membenci pendosanya, tapi Allah benci dosanya. Ternyata baru berapa bulan kenal Syekh Adi Kadabra. Enggak, kenal sama Syekh Boylan, Mas Adi udah. Oh masya Allah, subhanallah, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Iya, karena saya paling junior di sini, jadi hanya bisa memetik Paling tua pelajaran- sendiri. pelajaran. Paling junior, paling tua sendiri. Ya, memetik pelajaran itu masya Allah luar biasa. Nah itu gimana itu yang kemarin? Ngadi-ngadi ya, ini nggak jelas ini, udah yang real aja lah. Oke, yang real ya. Nah. Nah terus itu gimana? Selain daripada bekam. Intinya saya nggak ada amalan yang aneh-aneh. Saya hanya diajarkan, semua guru-guru dari Kiai Sabang sampai Merauke itu hanya memberikan pesan kepada saya satu hal tetapi menjabar. Satu hal tapi menjabar. Yang pertama adalah eling lan waspada. Itu kalau istilah orang Jawa. Iya. Nah, eling lan waspada. Bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Nah, di situ saya menyimpulkan bahwa yang bisa menghancurkan umat Islam adalah orang Islam itu sendiri yang mengaku Islam. Dengan apa? Dengan meninggalkan solu atau sholat. Karena sholat itu rukun Islam. Kalau sholat saja sudah berani ditinggalkan, artinya dirinya lah yang menghancurkan Islam. Itu yang saya kutip. Dan di dalam sholat itu ada syahadat, kan seperti itu. Di dalam sholat itu kita bagaikan kita umrah ataupun haji karena menghadap ke kiblat. Di dalam sholat kita layaknya kita berpuasa karena dilarang makan dan minum dikala kita menunaikan sholat. Nah, dan dikala sholat kita juga seperti halnya bersedekah ataupun zakat, karena di dalam sholat kita harus berkorban, meninggalkan semua pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran apapun, hanya satu, lillahi ta'ala. Disitulah saya menyimpulkan amalan yang saya lakukan sampai sekarang, gimana caranya tidak meninggalkan sholat. Insya Allah dengan tidak meninggalkan sholat, Allah akan memberikan apapun yang saya perlukan. Tidak mungkin apapun yang saya perlukan ditolak sama Allah ataupun tidak diberikan sama Allah. Orang tuaku saja bisa memberikan saya ASI dikala saya ngoek-ngoek. Masa Allah tidak memberikan? Kan tidak mungkin. Nah, manjada wajada, kan begitu. Seperti itu. Jadi kenapa saya bisa sekarang katakanlah seperti yang dibicarakan doa, dari doanya Abu Elang saya sukses dan sebagainya, banyak tamunya, saya amini karena begini. Beliau-beliau datang ke sini musyafir, guys. Perjalanan jauh lebih dari 80 kilo. Artinya mereka di kanan kirinya masih ada malaikat rahmat, alias malaikat rahmat yang insya Allah tempat ini akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmatnya Allah kepada saya dan santri-santri ataupun keluarga saya, seperti itu. Jadi kita perlu aminkan. Bila mana ada tamu yang jauh dan sebagainya, ya kita amini, kita sugui, bukan malah dimintai begitu. Gitu. Itu amalan saya. Tapi gini, Gus, di sini selain ada pengobatan, terapis dan lain sebagainya, tadi kan panjenengan nyebut santri-santri, berarti di sini ada santri-santrinya juga, berarti panjenengan ya kayak pondok pesantren atau gimana itu? Saya dari tadi udah bilang ini gubuk derita yang hanya untuk numpang nunut ngeyop supaya nggak kepanasan dan nggak kehujanan karena lagi musim hujan.
enggak, karena kan tadi menyebut santri-santri ya, berarti kan ada santrinya. Lah terus kalau memang ada santrinya, sebenarnya pelajaran santri-santrinya di sini itu apa aja? Di sini cuman Iya. ngarit sama ngopi. Setiap hari di sini hanya pendidikannya ngarit sama ngopi. Karena Apa itu ngarit? Artinya? Santri saya cuma satu di sini. Satu tuh laki-laki semua. Iya, nggak ada ceweknya ya. Soalnya saya ngaceng kan, jadi nggak bisa saya. Betul. Gitu. Ngarit itu apa? Ngaji wirid maksudnya. Ngarit, ngaji wirid. Nah, itu wiridnya itu. Enggak kan? Ngarit itu ngaji lan wirid. Terus ngopi iki ngomongke perkara bab iman. Jadi membicarakan sesuatu perkara iman, yaitu tauhid lah, tauhid. Apa ngajinya di sini? Ngajinya di sini ke sawah. Sebetulnya hari ini pagi-pagi ini saya itu harusnya ke sawah, guys. Biasanya saya habis subuh itu ke sawah, nanti pulang itu jam 6:30 pagi. Ya boleh, nanti habis ini kita ke sawah juga. Yuk, ke sawah yuk. Mau? Ya, boleh. Saya jalan ya. Nah, tapi gini, biasanya ngarit atau ngaji wirid itu yang diwirid itu apa aja sih Gus? Kalau boleh tahu, barangkali nanti kita, saya bisa ikut mengamalkan wiritannya, kan gitu. Karena saya masih fakir. Wiritan yang di sini adalah yang terutama dengan keistiqomahan. Wirid itu sesuatu bagi saya ya, ini bagi saya, bukan bagi Abdullah, bukan bagi kiai-kiai yang lain. Ini bagi saya pribadi. Wirid itu adalah wirid itu wilangan apa, lupa saya, wilangan sing diirit-irit. Maksudnya sing diirit-irit itu begini. Woi motor, nggak tahu diri, lagi cari duit ini. Itu anak-anak, guys. Jadi wirid itu wilangan sing diirit-irit, sing diklirit. Jadi utamakan keistiqomahan, sebab yaitu kembali ke sholat. Wiridnya ya sholat, terus istiqomahnya ya sholat, ngajinya ya sholat, udah gitu aja.